Ngosip, ngobrol seputar arsip. Hai, selamat datang di podcast Ngosip, ngobrol seputar arsip. Kali ini aku Rostika yang bakal nemenin teman-teman selama podcast berlangsung. Nah, di episode pertama ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kak Rizka nih. Halo Kak Rizka. Halo Kak Rostika dan teman-teman semua. Boleh dong Kak, perkenalan dulu nih. Oke, makasih ya Kak Rostika sebelumnya. Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Rizka Rahmazaki ya. Aku merupakan mahasiswa Kearsipan Digital Angkatan 2020. Oke, salam kenal Kak Rizka. Nah, di episode pertama ini kita bakal bahas tentang gimana sih cara masuk prodi kearsipan digital. Karena katanya yang aku dengar, prodi KD ini tuh termasuk program studi yang baru berdiri di Universitas Padjadjaran. Itu tuh bener nggak sih Kak? Betul banget. Jadi prodi Kearsipan Digital ini baru ada sekitar dari tahun 2019. Jadi emang benar-benar baru banget nih teman-teman, sekitar 3 tahun yang lalu lah. Kayaknya aku semakin gak sabar deh pingin ngomong lebih jauh, pingin ngobrol lebih jauh sama Kak Rustika dan teman-teman semua. Wah, seru banget nih pembicara kita udah nggak sabar untuk ngobrol-ngobrol. Begitu pula dengan aku udah nggak sabar pengen nanyain, pengen ngulik tentang program studi kearsipan digital ini. Kalau kayak gitu, mending langsung aja ke pertanyaan inti nih, pertanyaan pertama. Jadi aku tuh penasaran, sebenarnya gimana sih Kak cara lolos masuk? Sebenarnya gimana sih Kak cara masuk prodi KD? Wah, cukup kompleks juga ya pertanyaannya. Oke, sebelumnya sebelum aku ngejawab pertanyaannya, aku bakal ngasih tahu dulu nih ke teman-teman ya. Apa sih prodi kearsipan digital itu, atau biasa kita singkat sama KD. Nah, jadi prodi kearsipan digital itu adalah program studi D4 yang berada di Universitas Padjadjaran yang sudah berdiri sejak tahun 2019. Jadi, sampai dengan sekarang ini di 2022, prodi kearsipan digital punya sebanyak 3 angkatan, gitu Kak Rustika. Wow, keren banget nih. Udah punya 3 angkatan dan tentunya pasti udah banyak juga ya mahasiswa kearsipan digitalnya gitu. Tapi sebenarnya yang bikin aku penasaran tuh program studi kearsipan digital itu tuh ada di fakultas mana sih Kak? Karena setahu aku nih ya, Unpad tuh nggak ada sekolah vokasi gitu Kak. Di fakultas apa ya? Coba, ayo ada yang bisa jawab nggak nih teman-teman? Oke, biar cepat aku kasih tahu aja ya. Ya, jadi prodi KD ini ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atau yang biasa kita singkat dengan FISIP. Tapi sebelumnya banyak banget nih Kak Rustika yang ngira atau yang nyangka gitu kalau kearsipan digital tuh kayaknya anak Vkom ya. Padahal enggak sama sekali. Ya, bener banget. Soalnya kita tuh di sana tuh dikasih basic materi perkuliahan tentang ilmu sosial dan ilmu politik. Makanya kita masuk ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, selanjutnya aku mungkin balik lagi ya ke pertanyaan Kak Rostika yang sebelumnya. Gimana sih cara masuk program studi kearsipan digital ini? Nah, jadi untuk cara yang pertama yaitu teman-teman nanti yang harus daftar dulu dong, karena kan nggak mungkin gitu ya kita ingin masuk ke suatu prodi tapi kita nggak daftar gitu, kayak aneh aja ya. Terus selanjutnya nanti teman-teman pas daftar itu masuk ke laman Unpad, yang dimana laman Unpad tersebut berlabelkan laman program SMUP. Nah, nanti di sana di dalam pendaftarannya prodi KD ini bakal muncul tuh di sana dan bisa teman-teman daftarin ya. Terus juga FYI, kalau prodi KD ini cuma dibuka di SMUP aja Kak. Jadi kalau kayak di SNMPTN atau di SBMPTN itu belum dibuka nih. Jadi bisa dibilang prodi kearsipan digital tuh spesial banget. Kayak gitu. Waduh, spesial nggak tuh kayak martabak? Iya dong Kak, Oke. pasti spesial. Jadi emang KD ini tuh, prodi KD ini tuh dibukanya cuma di SMUP doang ya. Cukup menarik nih. Jadi kayaknya buat teman-teman harus prepare banget nggak sih kalau pengen masuk prodi KD? Betul banget Kak. Jadi
kita tuh kalau misalnya niat buat daftar ke Prodi KD, jadi nanti tuh kita yang pertama gitu ya, persiapannya kita harus daftar dulu nih via website, yang dimana nanti setelah kita daftar tersebut, kita juga bakal dikasih tahu info terkait jadwalnya, terus terkait teknisnya nanti bakal kayak gimana. Kebetulan waktu aku dulu daftar ujian SMUP-nya itu kan pas lagi online ya Kak, jadi pas lagi pandemi kayak gitu, jadi yang dimana nanti si ujiannya tuh bakal dilaksanakan full online, dan kita tuh emang benar-benar harus mempersiapkan baik itu koneksi internetnya ataupun device-nya. Oh iya, teman-teman nih, kebetulan ya untuk sekarang pendaftaran SMUP ini udah dibuka loh dari mulai bulan Maret. Jadi teman-teman bisa nih mulai daftar-daftar ikutan SMUP Unpad tahun 2022. Wah, mantep banget nih. Jadi teman-teman yang sekarang ngedengerin podcast ini pasti dapat informasi, oh ternyata SMUP tuh udah dibuka nih dari bulan Maret gitu. Jadi teman-teman bisa langsung gercep gitu kan buat daftar. Kayak gitu. Nah, berarti kalau untuk segi alur pendaftarannya tuh kita harus daftar via website Unpad ya teman-teman, seperti yang udah dijelaskan sama Kariska gitu. Betul banget. Nah, oke, kalau gitu aku mau lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, berdasarkan pengalaman Kak Rizka nih, gimana sih tips dan trik biar lolos Prodi KD? Boleh dong Kak diceritain? Tips and trik ya? Kayaknya nggak ada sih, tapi boleh deh aku spill dikit kali ya yang pernah aku alamin gitu. Nah, paling kalau dari aku sendiri, yang pertama tuh teman-teman seperti yang aku bilang tadi ya, harus mempersiapkan segalanya dari jauh-jauh hari, baik itu buat persiapan pendaftarannya ataupun persiapan buat tesnya. Jadi nanti teman-teman itu harus nyari tahu tentang tes SMUP itu kayak gimana, terus kayak daftarnya tuh persyaratannya gitu ya, yang diperluin apa aja, biar nanti teman-teman tuh ada bayangan tesnya tuh kayak gimana. Terus yang kedua tuh, sebelum tes nanti teman-teman pastiin buat belajar materinya ya. Kurang lebih kalau tahun aku tuh ada di materi TPS dan juga ada materi psikotes. Terus yang ketiga, kalau misalkan teman-teman dapat tesnya online nih, nah yang pasti harus dong ya nyiapin yang namanya perangkat berupa laptop ataupun gadget yang memadai untuk menunjang kelancaran selama tes berlangsung. Tapi sejauh ini menurut aku nggak ada sih ya yang pakai device-nya tuh berupa gadget. Jadi sebisa mungkin teman-teman tuh harus punya device tuh berupa PC atau laptop gitu. Terus yang selanjutnya ini, pas tesnya menurut aku teman-teman itu harus bisa yang namanya tuh nyiapin ruangan yang tenang, yang mana kalau ruangannya tenang tuh jadi kita tuh lebih fokus juga gitu ya, nggak ada yang ngeganggu, terus kita juga bisa suasananya tuh lebih kondusif. Terus juga yang terakhir, teman-teman juga harus berdoa dong pastinya dan memohon restu dari orang tua, karena menurut aku ngaruh banget sih hasilnya. Terus satu lagi deh tips and trick yang terakhir, nah jadiin kearsipan digital tuh sebagai pilihan pertama di SMUP, karena ya seperti yang kita ketahui bersama gitu ya Kak, kalau ada mungkin beberapa prodi yang nggak mau dijadiin pilihan kedua. Paling dari aku kayak gitu sih Kak Rustika. Oh, mantap abis nih. Banyak banget ya informasi yang Kak Rizka kasih dari tips dan triknya gitu. Tadi aku perhatiin kira-kira sekitar 6 tips dari Kak Rizka udah disampaikan gitu, dan termasuk jangan lupa buat jadiin program studi kearsipan digital sebagai pilihan pertama di SMUP nanti gitu. Karena iya sih, bener banget dari Kak Rizka. Iya sih, bener banget dari yang Kak Rizka omongin tadi, kalau misalkan ada beberapa program studi yang emang gak mau dijadiin pilihan kedua gitu. Oke deh, kalau tadi udah ngobrol-ngobrol nih tentang tips dan trik gitu. Jadi aku tuh berharap dari penjelasan Kak Rizka tadi teman-teman bisa menangkapnya dengan baik, dan juga nanti mudah-mudahan bisa ngelakuin itu gitu, dan semoga juga bisa ngasih bayangan buat kedepannya. Betul banget nih, semoga nanti apa yang udah aku sampaikan bisa teman-teman jadiin pelajaran gitu ya Kak Rustika buat
pendaftaran SMUP di tahun ini. Iya bener. Tapi mungkin bukan tahun ini aja nggak sih Kak? Kayak tahun-tahun selanjutnya nggak menutup kemungkinan kurang lebih bakal sama gitu sistemnya. Tapi ya kita sama-sama persiapan aja lah gitu. Ya, betul banget. Oke, kalau tadi udah ngobrolin tips dan trik nih. Sekarang aku pengen nanya, sebenarnya kalau dari Kariska sendiri waktu daftar program studi KD, itu tuh ada kendala yang dialami nggak sih Kak? Kalau ngomongin masalah kendala, apa ya? Jujur kalau dari aku kendalanya kayaknya nih ya, aku mau cerita dikit. Yang pertama tuh kendala harus sebisa mungkin aku harus nyemangatin diri sendiri di tengah keadaan yang sedang terpuruk gitu, yang dimana waktu itu aku bener-bener ngerasa kayak udah down banget gitu, daftar ini nggak keterima, itu nggak keterima, terus sedangkan kayak aku tuh masih harus ada gitu yang diperjuangin. Itu yang pertama. Kendalanya tuh harus gimana caranya kita ningkatin semangat gitu buat masih terus memperjuangin sesuatu yang kita impikan. Terus kalau dari buat pas mau pengerjaannya kayak gitu, paling yang pertama kita tuh harus teliti ya, sama harus nge-follow up terkait informasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh pihak SMUP Unpad. Jadi sesering mungkin kalau menurut aku tuh teman-teman bisa lebih aktif gitu, lebih aware buat nyari informasi terkait SMUP. Terus juga paling kendala lain tuh, aku waktu itu merasa agak kesusahan nginstal aplikasinya ya, kalau nggak salah tuh, soalnya aku nginstal di laptop aku yang satu tuh kayak nggak bisa gitu, jadi aku otomatis harus nyari laptop yang lain gitu. Untung di rumah tuh ada gitu ya, nggak cuma satu device gitu, jadi bisa diantisipasi dengan device yang lain. Karena jujur si aplikasi SMUP ini tuh namanya Exam Browser kalau nggak salah. Ini tuh aplikasi yang agak beda gitu, jadi nggak kayak aplikasi-aplikasi biasanya, dan nginstalnya tuh emang bener-bener kalau di device-nya langsung dapat gitu ya, langsung kena, itu tuh bisa mudah gitu, bisa ke kitanya juga nggak bikin pusing gitu. Tapi ini kalau kejadian si browsernya nggak bisa diinstal, nah di situ tuh kita ngerasa aduh kendala banget pastinya kayak gitu Kak Restika. Oke, aku nangkep nih dari apa yang Kak Rizka sampaikan. Jadi kalau di awal banget tuh tentu yang paling poin utamanya itu adalah kita harus semangat gitu ya. Kita harus semangat biar kendala-kendala yang terjadi tuh terminimalisasi gitu, terminimalisir. Nah, terus yang selanjutnya juga jangan lupa buat prepare dari perangkatnya yang bakal digunain, dan juga prepare nih kesiapan kita gitu. Yes, that's right. Nah, jadi itu tuh penting banget ya Kak, soalnya biar nanti kita pas ujiannya nggak bengong gitu, nggak nganggung-nganggung gitu. Iya, bener banget. Soalnya kan biasanya tuh kalau misalnya kita nggak mempersiapin atau nggak meminimalisir kendala tersebut, pastinya udah pas dari awal kita nyiapin segala macam buat ujian tuh pasti ngerasa bengong, terus ngerasa bingung, terus nggak percaya diri juga kan. Maka dari itu kita tuh harus selalu semangat gitu ya. Salah satu tips menghadapin kendala-kendala yang nantinya bakalan terjadi. Terus juga teman-teman nggak usah khawatir, karena di SMUP Unpad ini selalu ada yang namanya simulasi sebelum ujian. Jadi di dalam simulasi tersebut nanti teman-teman bakal dikasih semacam pesan dari SMUP Unpadnya. Di sana nanti tertera jadwalnya teman-teman simulasi itu tanggal berapa dan jam berapa. Nah di situ bisa deh dimanfaatin buat simulasi, buat belajar, buat ngebayangin kayak gimana sih nanti SMUP yang bakal aku jalanin itu, kayak gitu kurang lebih. Wah, keren banget nih. Pasti adanya simulasi tadi bakalan ngebantu banget buat para pendaftar yang mau ikut tesnya. Oke, barusan udah dijelasin tips dan trik dari Kariska, terus juga tadi dijelasin kira-kira kendala apa sih yang harus diantisipasi gitu.
Dan juga tadi sempat ngobrolin nih, ternyata Prodi KD ini baru 3 tahun berdiri gitu. Intinya tadi tuh banyak banget ya informasi-informasi yang Kak Rizka sampaikan untuk kita semua. Nah, aku harap penjelasan dari Kak Rizka tadi bisa teman-teman lakuin ya. Betul banget, harus banget dilakuin. Karena kapan lagi coba ya teman-teman bisa dikasih kesempatan gitu buat berjuang lagi buat menjadi bagian dari Universitas Padjadjaran. Wah, mantap banget tuh. Oke, Kak Rizka, kalau tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol tentang pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, sekarang aku pengen main game dulu dong sama Kak Rizka. Boleh nggak ya? Oh, boleh deh, biar nambah semangat ke teman-teman juga. Tapi Kak, BTW jangan susah-susah ya. Aku lagi malas mikir soalnya nih lagi mau tes. Waduh, sibuk banget ya kayaknya. Ya gitu deh Kak, berjalan ya. Oke, tapi tenang aja Kak Rizka, ini soalnya gamesnya tuh easy peasy. Jadi gamesnya itu adalah disordered. Jadi Kak Rizka bisa pilih salah satu dari yang aku sebutin nanti gitu. Gimana Kak? Ketangkep nggak? Oke, ketangkep banget dong. Boleh langsung dimulai aja Kak. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, kuliah offline atau kuliah online? Kuliah offline. Oke, ini nggak boleh ada nggak boleh lama ya jawabnya, jadi langsung nih, sat dan. Oke, siap. Oke, next question nih, pilih teori atau praktek? Praktek. Oke, next pertanyaan ketiga, pilih tugas individu atau tugas kelompok? Tugas individu. Oke, dan ini ada pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya Kak Rizka tuh bubur diaduk Kak Rizka kok bubur diaduk? Nggak, salah. Pertanyaannya itu, Kak Rizka itu tim bubur diaduk apa tim nggak diaduk? Sebenarnya aku di antara kedua itu nggak suka ya, tapi ya gimana deh, aku kasih satu pilihan aja ya, karena ya kan kata Kak Rustika harus ada pilihannya gitu ya. Aku lebih milih nggak diaduk kayak gitu. Oke. Berarti emang tim estetik ya, memilih untuk nggak diaduk gitu. Iya betul. Biar kelihatannya lebih kalau nggak diaduk tuh lebih indah kayaknya, walaupun aku nggak suka. Ya, oke. Berarti sebenarnya nggak suka bubur, cuman ya udahlah. Ya udahlah, buat syarat aja gitu ya. Oke. Nah, Kak Rizka, ini aku seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Rizka. Kita ngobrol tentang prodi kearsipan digital, terus ngasih tahu nih informasi-informasi ke teman-teman yang lagi mendengarkan podcast di hari ini gitu. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kakak yang udah mau sharing pengalamannya di sini. Pasti teman-teman pendengar podcast ini akan sangat terbantu dengan informasi yang Kak Rizka sampaikan tadi. Oke, sama-sama ya Kak Rustika. Sebelumnya aku juga senang bukan main bisa diundang nih ke acara ngosip atau ngobrol seputar arsip sama Kak Rustika dan juga teman-teman yang lain. Pokoknya buat teman-teman angkatan 2022 yang mau mendaftar SMUP khususnya ke Prodi Kearsipan Digital, aku ucapin semangat dan terus lanjutkan perjuangannya, dan aku tunggu di program studi Kearsipan Digital untuk menjadi bagian dari Kearsipan Digital angkatan keempat. Semangat! Mantap! Aku jadi pengen tepuk tangan deh. Boleh, biar excited. Oke, ini mantap banget sih. Ucapkan terima kasih banyak ya buat Rizka yang udah share informasi tadi. Dan juga nih buat teman-teman pendengar podcast episode pertama ini, semoga informasi-informasi tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi bayangan untuk teman-teman semua. Karena kayaknya episode kali ini dicukupkan sekian, dan dengan ini aku Rustika sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngosip, ngobrol seputar arsip. Sip.